Selamat datang di channel aku Divine Guidance Oracle. Di sini aku membacakan kartu oracle untuk pesan-pesan semesta untuk umum dan untuk zodiak. Kali ini aku ingin menarik energi, potensi energi untuk bulan Juni 2020. Ini adalah general reading, artinya tidak bisa cocok untuk semua kondisi. Tidak bisa resonate untuk semua dari kamu gitu, dan jangan diterima sebagai kebenaran mutlak. Anggap ini sebagai saran, jadi bijaksanalah dalam mengolah informasi ini. Oke, aku akan pilihkan kartunya dulu, aku akan scan dulu. Juni 2020. Kita akan memasuki masa-masa new normal. Pastinya banyak perubahan, banyak ya, nggak akan sama dengan sebelum wabah ini ya. Kita berharap semuanya semakin baik nantinya. Buat kamu yang saat ini sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang lagi sibuk dengan kerjaan, semoga semuanya berjalan lancar. Aku udah dapat 3 kartu. Ada discovery, ada prayer, dan ada soulmate. Readingan ini akan intuitif, jadi aku akan merasakan energi tiap kartunya. Jadi kalau kadang-kadang aku pause atau berhentinya lama, itu karena aku channel dengan angels dan spiritual helpers ya. So supaya message-nya, pesannya benar-benar sesuatu yang berguna dan bermanfaat buat kalian. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya, dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Di sini ada, kalau secara umum aku ngerasakan ada sebuah perjalanan di sini. Ini menangkap energi yang paling kuat. Ada sebuah perjalanan ya, perjalanan untuk menemukan diri, bisa menemukan cinta juga. Mungkin beberapa di antara kita yang saat ini lagi banyak di dalam hidup, banyak sekali yang ingin dicapai. Kamu akan mengalami perubahan dan ya, kamu lihat di sini ada pink heart ya. Sebenarnya ini juga menandakan sebuah transformasi. Banyak jiwa-jiwa yang saat ini ditransformasi atau dirubah dalam masa-masa pandemi ini. Kamu juga mungkin pesan cintanya, kalau buat kamu terbuka ya, terbuka dengan energi cinta atau pertolongan. Ini ada malaikat ya, malaikat yang siap dengan posisi memberkati gitu. Jadi seperti ya, kalau kamu bersikap terbuka, bersedia menerima berkat dan bantuan mereka, maka segalanya akan mengalir dengan lancar. Di sini aku juga ngerasain energi cinta yang lebih gede. Beberapa orang atau banyak jiwa, banyak orang yang saat ini dirubah untuk lebih peduli dengan sesama, lebih mencintai secara umum, secara universal, bukan cinta laki-laki perempuan, tapi cinta yang lebih universal gitu. Dan di sampingnya ada kartu prayer dan soulmate ya. Tadi aku bilang ini sebuah
perjalanan, mungkin kamu beberapa di antara kamu perjalanan untuk mencari soulmate, mencari pasangan ya, cinta sejati atau soulmate yang benar-benar bukan hanya pasangan romantis sih sebenarnya. Kalau di sini dilihat juga pasangan jiwa yang membantu kita itu untuk berevolusi, membantu kita untuk berevolusi secara spiritual maupun membantu kita untuk menyelesaikan tugas kita, apa yang mesti kita pelajari di kehidupan saat ini. Dan di sini ada kartu yang mengingatkan kita untuk mesti banyak-banyak berdoa di bulan-bulan ini. Mungkin bukan hanya bulan Juni tetapi bulan-bulan ke depan ya. Karena ya bumi kita masih perlu support sekali, banyak bumi kita masih perlu disembuhkan gitu ya. Di sini ada dua kondisi ya, dimana satunya adalah sebuah kota yang penuh polusi dan kota yang suram yang coba bandingkan dengan sebelahnya yang lebih subur, lebih hijau gitu ya. Ini sebenarnya mungkin message-nya untuk kita adalah saat ini ya bumi kita masih perlu sekali untuk penyembuhan gitu. Bumi kita mesti kita bantu dengan banyak doa untuk menurunkan banyak energi yang positif, untuk mengubah bumi menjadi lebih baik, untuk menurunkan energi cinta yang lebih banyak, untuk supaya pandemi ini, krisis global ini sebenarnya bisa segera berlalu. Aku tarik beberapa kartu lagi untuk klarifikasi lebih lanjut. Ada 1 jam card. Insting. Oke, maaf kalau lama ya, karena kita menunggu kartu yang oke. Ini ada insting ya, dia di bawah discovery. Energinya memang sangat spiritual di sini. Kamu diingatkan untuk lebih percaya dengan insting kamu, lebih mendengarkan insting, mendengarkan ke dalam gitu. Di sini ada tuntunan sebenarnya, tuntunan dari higher powers, tuntunan dari malaikat atau roh penuntun ya. Tetapi kamu tidak akan bisa mendengarkan tuntunan mereka kalau kamu tidak melihat ke dalam. Insting di sini juga sebenarnya bekal buat kita ya. Ini kita tahu bahwa binatang itu menggunakan instingnya untuk bertahan hidup. Dan saat ini pun kita harus menggunakan segala yang kita punya, termasuk insting kita untuk bertahan hidup pula di masa-masa krisis saat ini. Kemudian ada workaholic. Ya, ini reminder buat kamu yang mungkin terlalu sibuk.
kamu terlalu sibuk, kita terlalu sibuk untuk bulan-bulan ini memikirkan untuk kelangsungan hidup ya, sampai kita lupa untuk memberikan porsi pada passion, pada bakat-bakat kita, mungkin apa yang menjadi hobi kita gitu. Itu terpinggirkan karena tujuan utama kita adalah memenuhi nafkah keluarga, bekerja untuk bisa bertahan dalam masa-masa ini. So, ini dia di bawah prayer. Artinya ini juga mengingatkan kita bahwa setiap pekerjaan kita harus dibawa dengan doa juga. Doa selalu menyertai pekerjaan kita, karena tanpa didahului dengan doa, di dalam doa kita akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha yang nantinya akan membuat kita stres banyak. Kamu harus kerja overtime yang sebenarnya nggak perlu gitu. Sebenarnya itu bisa dilakukan dalam waktu singkat kalau kita kerja dengan cerdas, bukan kerja banting tulang. Bagaimana? Salah satu caranya adalah ya kita menggunakan intuisi, insting, dan mendengarkan bimbingan dari para angels atau spirit guide, mendengarkan bimbingan dari Yang Maha Kuasa melalui mereka. Facade adalah ya di sini dia di bawah soulmate ya. Kalau aku ngelihat ini, merasakan ini, energinya sebagai sebuah siklus kehidupan. Kita tahu bahwa saat ini banyak jiwa yang harus meninggalkan bumi ya, dalam artian meninggal dunia ya, bukan hanya karena disebabkan karena virus, tetapi juga beberapa public figure juga mereka dipanggil oleh Yang Maha Kuasa pada tahun ini. Tapi setiap ada yang pergi, pasti akan ada yang datang kan. Kehidupan seperti itu. Kehidupan adalah siklus yang terus menerus berganti, lahir mati, lahir kembali, dan seterusnya. Jadi proses ini adalah sebuah proses yang alami yang harus diterima sebagai sesuatu yang tidak bisa dilawan, termasuk hal-hal yang mesti kita ikhlaskan yang tidak bisa kita dapatkan di masa-masa sekarang, karena dampak dari krisis ini membuat kita menyesuaikan kehidupan kita. Aku merasakan ini lebih pada perjalanan kehidupan, perjalanan untuk menemukan jiwa kamu. Kalau ada beberapa di antara kamu yang ke-trigger dengan kartu-kartu ini dan merasa memang saat ini adalah perjalanan jiwa kamu untuk diri kamu lebih terhubung dengan jiwa itu, carilah segala sesuatu informasi tentang itu, karena memang di masa-masa sekarang curahan energi spiritual banyak sekali turun ke bumi, yang akhirnya banyak awakening, banyak jiwa yang terbangkit secara spiritual. Carilah informasi tentang itu. Sudah banyak sekali YouTuber yang membuat video tentang spiritual awakening, dan mereka sudah banyak meramalkan ini akan terjadi di masa sekarang ini ya. Ini hanya untuk mengulas energi yang
ada di bulan Juni nanti. Dan ini sebenarnya general dan hanya sifatnya adalah untuk reminder supaya kita bisa menghadapi atau menjadi bekal, mungkin bisa menjadi bekal atau saran buat kalian untuk di bulan Juni nanti menghadapi berbagai hal yang mungkin akan terjadi. Oke, demikian reading kali ini. Komen di bawah kalau ini ya ada yang merasa ke-trigger atau resonate dengan kalian. Jangan lupa like dan subscribe juga. Sampai jumpa di reading berikutnya.